Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan program At-Tahsin bi Al-Fahm. Tahsin dengan memperlihatkan pergerakan mulut. Yang mana At-Tahsin bil Fahmi memiliki manfaat yang sangat besar untuk para penghafal Al-Quran, para pelajar At-Tahsin. Tentu ketika kita belajar At-Tahsin bil Fahm dengan al-mutaharrik al-fam, pergerakan harrak al-fam, itu akan yang pertama dari sisi pergerakan akan memperbagus bagaimana ketika kita mengucapkan sesuatu, huruf-huruf hijaiyah, yang mana tidak ada kelu ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, kekeluhan lidah bisa kita hindari. Selanjutnya ketika kita mempelajari At-Tahsin bil al-fam akan mempermudah dan memperjelas bahasa kita, terutama ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam al-laghah bahasa Arab. Artinya At-Tahsin bil Fahmi ini kalau antum menonton saja itu banyak sekali manfaatnya. Terlebih kalau antum bisa mengikuti. Artinya bagi para pemirsa yang di rumah, yuk kita sama-sama yang menghidupkan, kita sebarkan program At-Tahsin bil Fahmi untuk keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, sehingga masyarakat dan keluarga kita bisa mengaji secara baik dan benar. Saya sebenarnya sedih ketika mendengar ada imam-imam yang membaca Al-Fatihah masih kurang baik, surah Al-Ikhlas juz 30 padahal. Dan ini merupakan masalah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Fatihah saja yang dia tidak baik, bacanya kurang bagus, tidak boleh jadi imam Al-Fatihah itu. Artinya memang program At-Tahsin bil Fahmi ini harus dipahamkan dengan baik bagi masyarakat kita untuk mempelajarinya, sehingga ketika suatu saat kita menjadi imam, begitu imam buat sholat atau imam untuk keluarga kita masing-masing dalam sholat, kita bisa mempraktekkan surah-surah dalam Al-Quran secara baik. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas Baik, surah Al-Ikhlas. Kita akan mulai dari ta'awudz dan mulai dari surah ayat yang pertama Baik. Boleh sama-sama mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik untuk ta'awudz dan basmalah tidak perlu dipelajari kembali karena pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan Silakan nanti bisa melihat di pertemuan At-Tahsin bil Fahmi pada surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas, surah Al-Falaq juga saya sedikit di situ menyindir terutama surah Al-Fatihah Kita belajar di ta'awudznya. Baik, hari ini insyaallah kita akan belajar surah Al-Ikhlas ayat yang pertama. Bagaimana cara yang terbaik, cara terbaik ketika kita, bukan cara terbaik, cara yang benar benar ketika mengucapkannya dan juga tajamnya bagus. Yang pertama kita praktekkan cara kita ketika kita ingin tahsin yang baik, yang benar, itu kita perhatikan satu huruf demi huruf dan bagaimana ketika kita mengucapkannya dari kaf, qaf, lam, ha, wa, kita praktekkan satu-satu dan kita sempurnakan seluruhnya. Itu kunci tahsin. Jadi ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, lakukan sesuatu huruf hijaiyah dengan sempurna, ucapkan supaya jelas. Itu kunci yang penting. Jadi ketika kita ingin baik tahsinnya, kuncinya gampang. Praktekkan satu huruf per hurufnya dengan sempurna. Insya Allah dengan begitu akan lahir daripada diri kita ketenangan ketika membaca Al-Quran, tidak terburu-buru. Baik. Hari ini insyaallah kita akan bahas Qul huwallahu ahad. Sama dengan Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Majukan itmam. Qul qul hu qul huwa wa
wa, qul huwa, wa, ya memegar hu, wa, itmamul harakah. Al-Imam At-Taibbi jelaskan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi asy-syafataini dhamma wa dhinkhifadun bin khifadin lil fammi yatimmu wal maftuhu bil fathi fahmi. Ya. Setiap yang dia dhammah tidak akan pernah sempurna dhammahnya kecuali kalau kita monyong ku. Ya. Wa dhinkhifadun bin khifadin lil fammi, dan yang kasrah tidak akan pernah kasrah kecuali dengan kita meringis ke bawah. Bi, dan meringisnya bukan hanya meringis ya, meringisnya orang Arab ya, itu penting ya, karena meringisnya Indonesia beda dengan lahjatul Arab, beda dengan lahjah Indonesia. Rasulullah SAW dari Quraisy, lahjah al-Quraisy ya, bagaimana mengucapkannya kita harus tahu ya, tarqiq dengan tafkhimnya. Qul huwa wa qul huwa wa, ke bawah tarqiq. Qul huwallah, ya di sini ada lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah ini kita harus tebalkan. Wa huwallah, dan setiap lafzul jalalah yang tasydid usahakan ada jarak sedikit ya. Maksudnya jarak di sini untuk menandakan bahwa lam lafzul jalalahnya tebal. Jangan langsung huwallah, tapi huwallahu ahad. Ya, itu yang diajarkan oleh guru saya Syekh Jihad Muhammad Ahmad ya. Qul huwallahu ahad. Taqiq. Ahad. Ya, jangan ketika mengucapkan ahad sekali lagi yang qalqalah ahad. Ahad ya. Qul huwallahu ahad, langsung dipantulkan ya. Praktekkan dengan baik. Ku, sempurnakan ku. Lam, bagaimana menyempurnakan lam yang bersukun, itu ada caranya. Hu, bagaimana menyempurnakan hu yang berdammah. Wa, bagaimana menyempurnakan wa yang berfathah. Lafzul jalalah tafkhim, bagaimana menyempurnakan tafkhim. Allahu, hu, bagaimana mengucapkan dhammah yang sempurna dalam kalimat hu. A, bagaimana mengucapkan a. Itu harus kita praktekkan semua, sempurna semuanya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, kalau kita bisa sempurna seluruhnya, itulah tanda bahwa tahsin kita sudah baik. Itu yang gampang sekali ya. Qul huwallahu ahad. Baik, kita ulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Itu ya. Allah tebal, Allah. Lafzul jalalah tahan sedikit. Allah, untuk mendadakan dia tafkhimnya. Allahu, so, huruf tafkhim ya. Ingat, huruf-huruf itu ada yang dia tafkhim, ada yang dia tarqiq. Huruf so termasuk huruf yang tafkhim ya. Jadi ketika mengucapkan huruf so ya, harus tebal, bukan usahakan lagi, tapi harus tebal. Allahu so na tarqiq dan mo ya. Kebanyakan nih ketika huruf sebelumnya dia tafkhim, kadang-kadang huruf yang tarqiq jadi ikut ya. Cukup satu ya huruf yang tafkhim, yang itu aja yang tafkhim, jangan ikut-ikut yang lainnya. As-soma, jangan as-soma, as-soma na ya, tarqiq. As-soma ma, Allahu as-soma ma ya. Di sini perlu tanbih di sini. Ma ya, ma di sini jangan ketika kita mengucapkannya ya, kita mengucapkannya tafkhim karena huruf sebelumnya tafkhim, jadi ikut-ikutan tafkhim, enggak begitu ya. Satu huruf yang tafkhim itu aja yang tafkhim ya, gitu ya. As-soma. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang hijaiyah ya, kita harus fokus satu huruf ya, jangan ikut-ikut yang lain, akhirnya yang lainnya ngikut, padahal hurufnya satu huruf itu punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang sama tapi sifatnya ya, pengucapannya juga berbeda. Artinya ya, kita harus bisa bedakan hal tersebut ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, tarqiq. Allahus samad. Gitu ya. Baik, di sini ada lam yalid wa lam yulad. Kebanyakan orang ketika mengucapkan lam yalid wa lam yulad ada putusannya. Ini salah ya, keliru. Ingat,
Yang bisa terputus suara itu cuma ada hamzah. Selebihnya dia tetap mengalir. Lam yalid wa lam yulad. Ya. La tarqiq, lam mengalir, jangan lam yalid wa lam yulad. Nah, ini salah, khata ini. Secara lafaz benar, tapi kalau didengarkan dengan seorang ahli tajwid ini khata semua. Mimnya tawassul bainiyah, lam mengalir, lam yalid wa lam yulad. Ya, pertanyaannya, ya ada kan dia bukan huruf bainiyah, bahkan syiddah, kenapa bisa mengalir? Ya karena ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah wajib mengaji itu mengalir. Ya, karena seperti itulah diturunkannya Al-Quran, kecuali hamzah ya wajib mengalir, ya bersambung seluruhnya. Dan itu yang diajarkan oleh guru saya, kalau mengaji itu harus mengalir. Lam yalid wa lam yalid wa yalid, syiddahnya tertahannya di daknya saja, tetapi mengajinya tetap mengalir. Lam yalid wa lam yulad, gitu ya. Jadi kita mengucapkan baik itu yang qalqalah juga tetap ada alirannya, gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di sini walam alirkan juga, walam yakul lahu kufuwan. Nah, di sini tanbihat kufuwan. Baik, kita ganti warna supaya jelas ya. Kufuwan di sini harus ada tanbihatnya. Kebanyakan orang ketika mengucapkan kufuwan langsung aja kufuwan. Nah, ini khata ya. Harus sempurna. Kufuwan ahad, ya, ku dhammah fu dari awal, itmam. Bagaimana mengucapkan huruf fa yang benar? Ya, posisi bibir bawah disentuhkan ke ya ujung gigi seri yang atas. Tiup fu wa mekar wan, alirkan. Kufuwan ahad, gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, gampang sekali. Insyaallah surah Al-Ikhlas boleh kita ulangi sama-sama ya, supaya bisa lebih baik tasir kita. Baik. Yuk, yang di rumah boleh ikuti bersama-sama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fikum. Hari ini pelajaran kita berakhir. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.